A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dan bersalawat kita kepada Nabiullah Muhammad SAW. Apa kabar Sobat Tarbiyah Cerdas dimanapun Anda berada? Kembali lagi bersama saya Al-Fauzan Ramadhani Simangunsong di Bincang Tarbiyah. Pada episode kali ini, Bincang Tarbiyah berada di momen yang spesial. Di setengah abad UIN Sumatera Utara Medan, kita akan berbincang bersama sosok guru besar yang sangat luar biasa. Sosok guru besar di bidang teknologi pendidikan, milik tarbiyah tentunya. Dua sosok itu ada Profesor Dr. Mardianto MPD dan Profesor Dr. Rusdi Ananda MPD. Dan telah hadir bersama kita di tengah-tengah kita di studio kita pada hari ini. Assalamualaikum Prof. Mardianto, Prof. Rusdi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih Prof? Alhamdulillah Sehat. Prof. Mardianto sehat? Sehat. Prof. Mardianto sehat, Prof. Rusdi sehat, kita semua sehat, dan semoga pemirsa yang menyaksikan tayangan ini juga dalam keadaan sehat dan bisa menjalankan aktivitas dengan penuh semangat. Nah, Sobat Tarbiyah Cerdas, sebelum kita berbincang lebih jauh terkait dengan menyongsong 50 tahun UIN Sumatera Utara Medan melalui teknologi pendidikan dan kontribusinya, saya informasikan kepada Sobat Tarbiyah Cerdas yang menyaksikan tayangan ini untuk meninggalkan komentar terbaik Anda berupa quotes dan menangkan door prize yang dipersembahkan oleh Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan, Lembaga Semangat Tarbiyah, Kita Multimedia, Al-Farasi Group, dan Travel Umroh Karim Al-Mubarak. Sobat Tarbiyah Cerdas, inilah Bincang Tarbiyah spesial 50 tahun UIN Sumatera Utara Medan selengkapnya. Prof. Mardianto, Prof. Rusdi, sebelumnya saya mau ngucapin selamat telah resmi ya menjadi guru besar di bidang teknologi pendidikan dan milik FITK tentunya gitu ya. Gimana nih Prof perasaannya sudah menjadi seorang guru besar yang paripurna ya gelar akademiknya? Saya mau ke Prof Mardianto dulu. Ya, mendapatkan gelar profesor satu sisi sebuah kebahagiaan karena kita telah melalui beberapa tahapan yang sangat panjang ya. Yang kedua, kita juga merasa bersyukur bahwa dikasih kesempatan oleh negara, oleh masyarakat, oleh akademis khususnya, kita bisa memberikan karya-karya kita setelah kita guru besar. Mungkin banyak hal yang akan kita lakukan lagi terkait dengan keilmuan kita. Masya Allah. Mungkin itu. Berarti ada haru, bangga, dan terus akan memberikan kebaikan-kebaikan untuk bangsa gitu ya Prof? Betul. Masya Allah. Kalau Prof Rusdi sendiri gimana Prof? Ya, seperti yang disampaikan Prof Mardianto, tentu ini capaian tertinggi di akademik ya. Kalau ibarat di militer, kami ini udah jadi jenderal lah. Nah, bintang 4. Bintang 4 ya. Tinggal satu lagi bintang 5 ya nanti. Mudah-mudahan kepangkatan terakhir 4D diperoleh. Posisi sekarang kan ini 4D. Iya. Saya kira beban, saya bukan menyatakan beban ya, tanggung jawab untuk mengembangkan UIN ini menjadi lebih besar karena seperti yang disampaikan oleh guru-guru kami dulu waktu beliau mengajar, termasuk Prof Mardianto ini adalah dosen saya dulu, beliau asisten dari Prof Hajijah, selalu menyatakan jadilah yang lebih baik dari kami. Maksudnya kami di sini guru-guru tersebut, sehingga kami termotivasi untuk mencapai gelar akademik tertinggi. Masya Allah. Berarti ada harapan untuk menjadikan UIN Sumatera Utara lebih baik lagi, dan inilah makna dari menyongsong UIN Sumatera Utara Medan yang sudah setengah abad umurnya sejak 1973, Sobat Tarbiyah Cerdas. Masya Allah. Nah, Prof Rusdi, Prof Mardianto, berbicara tentang gelar paripurna, gelar di akademik itu tentu dimulai dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi S1, strata 2 sampai dengan doktoral dan perjuangan untuk menggapai guru besar itu gitu. Boleh nggak sih diceritakan sedikit saja sepenggal momen-momen berharga perjalanan yang indah sejak dari bangku sekolah sampai dengan ke guru besar gitu. Saya mau ke Prof Rusdi dulu, boleh Prof? Saya mengawali pendidikan dasar itu di sekolah perkebunan, namanya PAB,
Persatuan Amal Bakti. Sekolah itu di lingkungan PTPN 9 di daerah Sampali namanya. Sampai kemudian SMP di Kota Medan, SMA di Kota Medan, S1 di Fakultas Tarbiyah, waktu itu namanya Tadris Matematika. Tadris Matematika. S2 di Universitas Negeri Medan. Saya ingin melanjutkan matematikanya pada awalnya. Tapi karena waktu itu di Unimed belum ada matematika. Ya. Dan pilihannya waktu itu hanya ada 2 di Unimed, yaitu teknologi pendidikan dan administrasi atau manajemen. Ya, saya pikir yang dekat dengan matematika masih mungkin dekat teknologi. Kemudian lanjut di S3 di Jakarta. Saya satu alma mater. Prof Mardianto ini kakak senior saya di Jakarta. Di Jakarta. Iya, jadi satu alma mater. Bahkan beberapa dosen beliau menjadi dosen saya di Jakarta. Jadi kalau boleh dibilang ini kami satu perguruan ini, satu ilmu, satu guru. S1-nya juga di UIN ya? Iya, S1-nya di UIN. Terkait dengan pengalaman-pengalaman, tentu ada masing-masing kita pribadi ada pengalaman. Saya punya pengalaman di 2014 yang saya rasa cukup merubah hidup saya. Ketika malam itu saya menyelesaikan telah membuat proposal, tapi ada musibah. Yang musibah itu hampir membuat saya down. Setahun saya recovery untuk berkat dorongan orang tua, kawan-kawan kuliah, anak dan istri, maka saya menyelesaikan studi S3 tersebut dan alhamdulillah 2016 selesai pendidikan. 2023 setelah menunggu 7 tahun dapat gelar akademik tertinggi. Masya Allah. Saya kira itu mungkin pengalaman-pengalaman suka duka itu menyelesaikan studi masing-masing kita punya kisah yang terlambat mengumpulkan tugas, ngejar-ngejarkan dosen dan sebagainya. Saya kira ada yang tidak punya waktu lagi untuk keluarga karena deadline tugas. Saya pikir kita punya dinamika tersendiri. Masya Allah. Luar biasa ya Sobat Tarbiyah. Berarti memang untuk menggapai sebuah gelar akademis tertinggi, salah satunya adalah profesor itu adalah melalui suka duka dan perjalanan yang panjang gitu ya Prof. Nanti kita cerita lagi Prof. Gimana kalau Prof Mardianto, gimana sih perjalanan mulai dari sekolah dasar sampai hari ini gitu, menjadi seorang guru besar, gurunya para guru gitu Prof. Silakan Prof. Makasih. Saya juga sama dengan Prof Rusdi ya. Dulu saya SD tahun 1973 itu di SD Perkebunan Sokpindo. Di Asahan dulu. Dua-duanya anak kebun gitu ya, anak kebun. Sekolah di kebun. Sekolah di kebun. Kemudian saya pindah ke SD Impres, terakhir gurunya meninggal, akhirnya saya pindah ke SD Negeri di Bandar Pulau Asahan sana. Saya lanjutkan, kemudian saya sanawiyah dan aliyah juga di kampung di Bandar Pulau ya namanya, di Asahan sana. Tahun 1986 saya baru ke IAIN. Waktu itu jurusan pendidikan agama. 4 tahun alhamdulillah selesai. Diterima di kampus ini menjadi dosen tahun 1994 dan tahun 1998 karena tuntutan juga dari regulasi ya, saya berangkat S2. Berangkat S2, saya waktu itu beserta istri saya jurusan teknologi pendidikan, istri saya manajemen pendidikan di Universitas Negeri Padang. UNP ya. Jadi alhamdulillah 2 tahun selesai, tahun 2000. Kemudian setelah selesai 2 tahun, kami sama-sama selesai, masuknya sama, alhamdulillah sidang S2 itu sama juga. Masya Allah. Tanggalnya sama semua, ingat saya itu. Kemudian ya waktu itu Medan Padang naik bus, ya kami biasalah bawa anak semuanya kan, itu suka dukanya kan, 2 tahun. Kemudian tahun 2002 juga kami sama-sama berangkat, saya S3 seperti yang dibilang Prof Rusdi tadi, ke UNJ Universitas Negeri Jakarta. Saya melanjutkan ke teknologi pendidikan, istri saya juga melanjutkan ke manajemen pendidikan. Masya Allah. Jadi ini sedikit agak berbeda karena
saya 8 tahun baru tamat. Belajarnya cuma 1 tahun. Mungkin keluar main-mainnya yang lama. Kalau di Jakarta itu jam istirahatnya ya. Macam lah, yang konsultan lah, yang nyari biaya tambahan, macam namanya di Jakarta kan. Iya. Dan memang betul kami waktu itu pulang dengan Prof. Rusdi sama-sama tahun 2006, ingat saya, kita sibuk membantu fakultas untuk PLPG ya. Iya, Dan PLPG. kemudian sibuk di USAID dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya tahun 2010 selesai menjadi doktor teknologi pendidikan, dan istri saya 2011. Banyak yang mau bisa diceritakan bahwa untuk mencapai satu jenjang pendidikan itu banyak faktor lah, walaupun kita usaha dan sebagainya, tapi ya doa dan kehendak Tuhan itu harus betul-betul diakui. Masya Saya Allah. pikir itu. Jadi memang doa, usaha itu sangat perlu ya, di samping memang cerita, kisah, dan perjalanan hidup yang mengantarkan sosok-sosok hebat ini seperti ini gitu ya Sobat Tarbiyah Cerdas. Jadi kalau kita berbicara tentang perjalanan yang penuh dengan suka duka, perjalanan yang dipenuhi dengan harapan dan doa, rapalan-rapalan cinta dan kasih sayang sehingga menjadikan diri kita seperti ini, itu tentu ada orang-orang yang berharga, orang-orang yang sangat memberi dorongan, motivasi, dan inspirasi. Kalau dari Prof. Rusdi, siapa sosok-sosok itu, Prof? Ya, yang pertama keluarga, istri dan anak yang selalu mensupport, apalagi penyelesaian studinya istilahnya merantau. Saya di Jakarta, keluarga di istri. Kemudian ya tentunya doa ibu dan ayah. Doa ibu dan ayah. Sampai perjalanan studi saya, seminar hasil, ayah saya masih ada. Tapi sewaktu penyelesaian promosi, beliau sudah tidak ada. Di program doktoral ya, Prof? Di program doktoral. Tapi saya kira beliau bangga dengan saya menyelesaikan studi di tengah yang peristiwa yang disebutkan tadi. Saya sudah sudah traumatik. Tapi dorongan istri, anak, keluarga, terutama ayah dan ibu yang mensupport semangat untuk menyelesaikan studi itu muncul kembali sehingga terselesaikanlah. Alhamdulillah. Kalau tidak ada dorongan itu mungkin ya pendidikan saya mungkin ya sebatas serata 2 saja. Karena sudah betul-betul lemah saya dengan peristiwa itu. Peristiwa yang membuat saya sampai dikabarkan koma beberapa karena masuk pencuri, maling itu yang menikam saya yang cukup banyak itu, sehingga betul-betul traumatik. Tapi ya itu tadi, doa ibu, doa ayah, istri, anak, ya itu yang mensupport. Saya pikir mereka itu orang yang di samping tentunya support dari teman-teman, mulai dari teman-teman di kampus, teman-teman dulu di SMA yang mensupport, yang berkunjung, dan SMP, yang juga teman-teman SD. Saya kira itu saya dipenuhi dengan orang yang teman-teman, keluarga yang mensupport. Dan ini menjadi penting untuk catatan kita ketika kita dalam posisi kembalilah ke keluarga. Kalau ada orang tua, kembalilah ke orang tua. Mereka adalah support system terbaik, terbaik. Semesta mendukung itu menjadi penting. Saya kira itu. Masya Allah. Kalau kita mau ngucapin terima kasih, silahkan Prof. Ya, terima kasih ke siapa, Prof? Terima kasih kepada orang tua, almarhum Taharudin, kemudian almarhum Rusdiani, kemudian mertua Haji Arifin dan Haji Habibah dan Jubaidah, tentunya kepada istri Tin Rapida dan anak-anak saya Anissa Arifta, Salsabila dan Fatur Rahman. Pada guru-guru saya mulai dari guru SD, SMP, SMA, kemudian di IAIN, di Unimed dan di UNJ yang telah membentuk, yang memberikan ilmu terutama terkait dengan pengetahuan yang saya peroleh selama ini. Saya kira itu. Masya Allah. Harus sekali ya, Prof. Kalau Prof. Mardianto sendiri, siapa sosok yang selalu mendorong, memberi motivasi, menjadi inspirasi, sehingga ya guru besar adalah target saya? Gitu. Pikir betul kata
Tuhan ya. Allah itu bersama sakwa sangka hambanya ya kan. Iya. Kalau kita berbaik sangka kepada Dia, insya Allah kita akan ada di jalannya ya kan. Hampir sama dengan Prof. Rusdi tadi. Saya juga ada masa-masa tertentu ya hampir patah hati gitu ya. Patah hati. Khususnya yang S3 betul sama ya. Ya biasa kalau S3 itu kami proposal saya dihilangkan, zaman itu dulu belum ada file yang disimpan di Google Drive ya. Dihilangkan, stres dan sebagainya. Maka orang yang pertama harus yang mensupport saya itu ya istri saya sendiri memang. Istri. Kami sama-sama studi, dia tetap mensupport. Sampai satu ketika, kalau nggak salah 2006 atau berapa gitu saya lupa. Udah hilang, nggak ada lagi. Saya nggak usah kuliah lagi lah. Mau pindah swasta itu pilihan. Atau terakhir, udah nggak usah kuliah lagi, ke S2 aja kenapa berubah? Kan jadi dosen juga. Tapi istri saya mendukung dan lain sebagainya. Akhirnya waktu itu ada dapat bantuan dari UIN. Begitu dapat bantuan, kok nggak salah 11 juta, untuk apa duit ini? Saya udah nggak mau kuliah lagi. Entah macam mana, dibawa lah saya oleh kaki saya ini pergi ke bank. Daftar haji. Jadi uangnya nggak saya bayar uang kuliah. Daftar haji saya sama istri. Udah nggak usah lagi kuliah, daftar haji. Alhamdulillah 1 tahun kami berangkat haji sama Prof. Susdi. Alhamdulillah sama kami satu tahun ya, satu tahun yang sama. KBIH-nya pun sama. Sama. Prof. Rusdi dengan istrinya, saya dengan istri saya, alhamdulillah kami sama berangkat haji. Masya Allah. Pulang waktu haji memang ya itulah. Di sana kami berdoa lah ya kan. Ya Allah, kalau memang terbaik kami harus menyelesaikan doktor, kau lebih tahu daripada kami. Pulang dari kalau nggak sakit 2008 kita haji 2008, ya, 2008. Ya. Pulang akhirnya ditolong Tuhan dan seterusnya kami usahakan akhirnya selesai. Jadi kalau pergi pulang itu salah. Kami tulislah, saya tulis di kata pengantar disertasi itu. Ucapan terima kasih ya kepada istri, kepada anak. Anak waktu itu kami 3 orang kami tinggal, umur 1,5 tahun yang paling kecil. Kami tinggal ke Medan, ke Jakarta. Kata mertua kami nggak boleh dibawa, kalau dibawa semua. Hidup di Jakarta ini kan agak apa ya. Jadi anak, istri, anak, orang tua, mertua juga. Orang tua saya alhamdulillah dua-dua masih sehat. Saya malu minta doa sama dia kalau belum saya siap. Macam ini guru besar pun saya berpikir, kata orang kalau minta doa sama mama pasti dikabulkan. Saya belum berani minta doa waktu itu. Suka betul siap baru saya minta doa. Begitu minta doa betul dikabulkan langsung. Masya Allah. Jadi itulah mungkin jadi ucapan terima kasih itu kepada keluarga yang utama, itu kepada guru-guru. Alhamdulillah sampai sekarang data guru SD saya masih ada. Dong saya selalu di WA Group itu menyebutkan nama-nama guru SD, SMP, Sanawiyah, Aliyah. Dosen-dosen di S1 ini di kampus ini masih ada. Masya Allah. Salah satu dosen saya itu orang tuanya Pak Rusdi. Masya Prof. Rusdi orang tua itu dosen saya. Itu menjadi inspirasi bagi kami. Masya Allah. Itulah mahasiswanya. Nggak tahu dibuat Tuhan, saya adalah murid orang tuanya Pak Rusdi dan dikasih kesempatan oleh Allah, saya pernah mengajar di tempat Pak Rusdi. Mungkin begitulah dunia ini kan. Nah, saya selalu menyebutnya itu parental keilmuan. Terus dan dosen-dosen S2 saya yang waduh banyak kali keilmuan waktu di Padang sampai S3 yang kami dosennya adalah sama dengan Pak Rusdi. Masya Allah. Mungkin itu, terima kasih. Luar biasa ya. Harus sekali Sobat Tarbiyah Cerdas. Mungkin sebagian orang memandang ketika melihat Prof. Mardianto dan Prof. Rusdi hari ini adalah sosok yang sangat luar biasa. Tetapi di balik itu ada perjalanan dan perjuangan serta usaha-usaha yang maksimal yang diusahakan oleh beliau-beliau ini berdua gitu. Nah Sobat Tarbiyah Cerdas, selanjutnya kita mau tahu nih, dari banyak bidang keilmuan, kenapa sih sekaligus barengan gitu keluarnya ya Prof, hampir barengan ya. Teknologi pendidikan gitu. Apa sih istimewanya teknologi pendidikan? Saya mau ke Prof. Mardianto dulu boleh? Oke, makasih. Awal dari kenapa teknologi pendidikan, saya dulu S1 kan pendidikan agama ya, di IAIN. Begitu mengambil teknologi pendidikan, yang visinya itu mempermudah orang belajar. Pendidikan agama ini harus dipermudah. Jangan dipersulit. Lewat apa? Lewat alat, lewat media, lewat lingkungan, dan lain sebagainya. Jadi siapa yang melakukan? Para teknolog pendidikan. Alhamdulillah kita pilih itu, saya pikir tepat sekali. Yang kedua, IAIN waktu tahun 98 itu sudah mulai. Kalau nggak salah, Presiden Soeharto waktu itu baru aja turun ya. Jadi ada reformasi
perguruan tinggi dari institut menjadi universitas, maka dibutuhkanlah ilmu-ilmu umum yang bisa menopang, mendukung, dan mengintegrasikan supaya kampus ini lebih bagus. Kami ambil teknologi pendidikan. Ternyata benar yang kita pilih itu adalah menjadi bagian upaya mengembangkan pendidikan dan pembelajaran di kampus ini. Masya Allah. Pilihan akhirnya itu kita geluti dan itu menjadi pilihan utama mayor keilmuan kita. Menjadi guru besar teknologi pendidikan ternyata luar biasa, banyak yang bisa kita lakukan, bahwa pendidikan hari ini akan semakin bagus, semakin sukses kalau bersinergi dengan teknologi pendidikan. Dan teknologi pendidikan punya tanggung jawab untuk mengembangkan pendidikan dan pembelajaran itu. Masya Allah. Karena memang secara sederhana teknologi itu adalah segala hal yang memudahkan. Memudahkan, gitu ya? Betul ya. Jadi teknologi itu memudahkan orang-orang di dunia pendidikan, gitu ya, Prof? Iya, Masya Allah. betul, memudahkan. Kalau Prof Rusdi sendiri, gimana, Prof? Dari matematika tuh ya? Silahkan, Prof. S1-nya matematika pendidikan. Ya. Pilihannya waktu itu ke USU. Iya. Tapi ke USU itu dia non-dik, dia matematika sains. Sementara kan saya matematika pendidikan atau matematika dik. Nah, pilihannya ke Unimed. Tapi masa itu 2001 itu belum ada prodi pendidikan matematika di Unimed. Mereka paskanya masih ada. Waktu itu ada hanya dua prodi, teknologi pendidikan dan administrasi pendidikan. Di awal 2001 itu kan masih baru ASN atau PNS lah dulu disebut. Gaji masa kami itu, gaji pertama saya itu cuma 183 capek calon pegawai. Kalau ke Jawa, waktu itu sudah di Jawa ada pendidikan matematika, di UNY, di UNJ ada. Masalahnya baru apa? Kebetulan istri saya juga waktu di 2000 itu studi juga. Sedang studi juga. Akhirnya diurungkanlah untuk melanjutkan matematika itu. Jadi diambillah pilihan teknologi pendidikan. Setelah saya lihat kurikulumnya itu ya mungkin masih masih banyak menyentuh sains gitu ya, eksak. Kemudian saya juga arahan dari dekan waktu itu almarhum Pak Bahasan, coba pelajari struktur komposisi dosen di kita ini di Fakultas Tarbiyah ini. Jadi saya pelajari senior saya, almarhum Pak Ramlan Sitorus, kemudian tentunya di Pak Prof Mardianto dan lain-lain, kemudian ada juga Pak Mahidin, mengambil TP, dan ada guru-guru besar kita juga, almarhum Prof Sapar itu ke manajemen dan seterusnya sampai ke Prof Chandra itu manajemen. Supaya berimbang saya pikir, saya putuskanlah untuk kenapa nggak di teknologi pendidikan? Iya, teknologi gitu ya. Dan ternyata setahun saya 2 tahun atau 3 tahun selesai barulah dibuka matematika. Tapi ya nggak mungkin lagi S2 matematika. Akhirnya lanjutlah ke S3 TP. Dan lagi-lagi waktu itu belum ada di Unimed. S3-nya. Iya, adapun waktu itu dia kerjasama. Nah, kalau kerjasama dia itu tidak ada tidak ada beasiswa. Sementara Kemenak itu ada namanya beasiswa BPS, dan ditunjuklah di yang dapat kuota itu adalah UNJ. Ya, pilihannya ke UNJ. Jadi untuk pertama kali merantau, kalau Pak Mardianto dari S1 dulu udah merantau, saya S3 baru merantau. Saya kira itu ya. Sendirian itu Pak merantaunya? Ya sendiri, nggak bawa keluarga karena anak istri juga beraktivitas di sini. Saya kira itulah perjalanan ya Pak. Masya Allah, luar biasa. Jadi teknologi pendidikan ini juga di samping memang untuk keseimbangan tadi ya Pak, keseimbangan keilmuan yang ada di UIN Sumatera Utara Medan, dan ini adalah peran-peran penting dari sosok-sosok guru besar yang ada di UIN Sumatera Utara Medan ini, supaya parental keilmuan seperti yang disampaikan oleh Prof Mardianto dan juga
apa ya, paradigma keilmuan yang berbeda-beda itu bisa menjadi satu tujuan, yaitu integrasi keilmuan itu sendiri. Nah, Prof, kira-kira apa sih peran strategis dan kontribusi nyata teknologi pendidikan itu untuk kemajuan sebuah bangsa? Saya mau ke Prof Rusdi, boleh? Ya, kalau seperti yang disampaikan Prof Mardianto tadi, teknologi pendidikan itu clue-nya memudahkan orang belajar, memfasilitasi. Maka konsep TP, konsep terminologi TP yang terakhir itu 2004 itu menyatakan facilitating learning and improvement performance. Jadi memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja. Jadi pendidikan itu sebuah sistem. Tentunya banyak hal yang perlu menjadi perhatian terkait dengan aspek manajerial. Itu mungkin lebih tepat ke teman-teman kita di administrasi, di administrasi atau manajemen pendidikan. Kita bagaimana membuat proses pembelajaran, menjadikan pembelajaran itu semenarik mungkin, sememinat mungkin untuk anak didik. Tentunya ragam cara banyak sebagaimana kita ketahui TP itu punya kawasan, salah satu kawasannya itu adalah pengelolaan dan evaluasi dan seterusnya. Salah satu pengelolaan ini ya bagaimana kita memanage pembelajaran, mulai dari penyediaan sumber belajar terkait dengan media, bahkan ada satu kawasan itu kawasan evaluasi. Jadi dari awal sampai akhir pembelajaran itu TP ini melingkupinya. Jadi secara nasional ketika ada perubahan kurikulum pun ini para teknolog, kalau menyebutnya teknolog dan pemikir di TP itu dilibatkan. Karena tidak bisa hanya terkait dengan administrasi, pengaturan nomenklatur, tapi bagaimana proses kurikulum itu terjalankan sampai kepada pelaksanaan di kelas. Jadi itu peran teknolog atau pemikir TP itu di situ ketika mengadakan atau melakukan perubahan kurikulum. Masya Allah. Jadi proses perubahan kurikulum dari ide sampai kepada pelaksanaan itu TP itu selalu mengawal kegiatan tersebut. Saya kira itu. Masya Allah. Berarti TP ini panjang ya. Orang buat administrasi, orang buat manajemen pendidikannya, pembelajarannya khusus di teknologi pendidikan, gitu ya Prof? Gimana kalau Prof Mardianto? Sama, saya melengkapi aja dari yang disampaikan oleh Prof Rusdi. Karena kan sama-sama TP kan itu. TP itu teknologi pendidikan pada tingkat berpikir teknis. Dia harus mampu meng-create kelas sehingga anak-anak itu nyaman belajar, senang, happy. Dengan cara itu dia akan mencapai hasil yang maksimal. Dalam tataran teknis begitu. Zaman dulu teknologi pendidikan itu di prodi S1 itu banyak ya. Sekarang mulai jarang. Pada tataran magister, TP itu sudah mulai merancang mengembangkan pembelajaran yang lebih update. Contohnya sekarang pembelajaran berbasis AI, artificial intelligence, pembelajaran jarak jauh, pembelajaran dan sebagainya. Konten kreator, termasuk yang kita lakukan ini sebenarnya itu kalau di magister itu level di KKN ini level 7 Pak ya. Magister ya. Level 8. Level 8 ya kalau magister. Itu memang level TP untuk itu mengembangkan program-program seperti ini. Untuk tingkat doktor dan seperti kalau kami guru besar, kami mungkin sudah lebih jauh tingkat filosofinya, bahwa pembelajaran yang dipermudah ini juga harus diperhatikan dampak positif negatifnya, khususnya untuk pembangunan bangsa dalam rangka 2045 atau 100 tahun Indonesia Merdeka. Contoh, apa yang bisa kita kembangkan untuk masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia yang begini besar? Maka pendidikan
jarak jauh, pendidikan massal itu harus diperhatikan. Dan dampak negatifnya etika dalam ber-TP ini juga harus diperhatikan. Jangan karena mudahnya menghilangkan ketauladanan, apalagi kita di UIN ya, ketauladanan, sumber keilmuan, doa dan sebagainya itu juga harus diperhatikan. Siapa yang memikirkan? Kami yang udah tingkat doktor dan guru besar itu memikirkan sampai setingkat itu filosofi TP ini. Jadi dari segala lini, dari paling atas pakai hulu sampai bawah, orang TP ini memang harus memberi warna dan memang itu bidang kita supaya pembelajaran ini lebih bagus, ya begitu. Sehingga pembelajaran itu bukan hanya transfer knowledge gitu ya, Prof, tetapi juga sikap, nilai dan lain sebagainya itu bisa tertransfer juga untuk kebaikan-kebaikan bangsa. Karena memang pada hakikatnya Sobat Tarbiyah Cerdas, pendidikan itu adalah untuk selain mencerdaskan juga menghaluskan budi pekerti dari seorang manusia itu sendiri. Nah, Prof, kita sudah berada di setengah abad UIN Sumatera Utara Medan, gitu ya. Dari berbagai parental keilmuan juga ada perjalanan yang panjang lah sejak 1973, dan baru-baru ini juga FITK UIN Sumatera Utara Medan itu berada di usia yang cukup parubaya gitu ya, 55 tahun gitu. Nah, menyongsong 50 tahun UIN Sumatera Utara Medan ini, kira-kira sinergi dan semangat apa yang bisa menjadi ujung tombak untuk kemajuan UIN Sumatera Utara melalui teknologi pendidikan yang sedemikian rupa sudah kita diskusikan tadi. Saya mau ke Prof. Mardianto, boleh? Bagus, ini pertanyaan saya tunggu dari tadi. Kita semua sekarang bereuforia 50 tahun UIN Sumatera Utara, kan itu kan? Kita selalu menyampaikan tag kita adalah bersinergi membangun negeri lewat berkolaborasi membangun negeri lewat pendidikan kita bersinergi. IAIN dulu adalah institut yang hanya wewenangnya mengembangkan satu disiplin ilmu agama ya. Begitu tahun 80 mulailah dikembangkan ilmu-ilmu umum, termasuk Prof. Rusdi ini dari ilmu umum. Sampai sekarang kita sudah punya fakultas-fakultas umum. Begitu juga dengan dosen dan mahasiswanya. Ilmu umum dan ilmu agama tidak dibedakan, tetapi harus disatukan menjadi satu kekuatan. Mungkin paradigma wahdatul ulum, integritas keilmuan dan sebagainya. Maka menurut kami ke depan teknologi pendidikan ini menjadi bagian penting bagaimana mengemas keilmuan ini menjadi bagian untuk 50 tahun UIN ke depan. Masya Allah. Jadi dari sisi dosen, SDM kita, ilmu-ilmu umum dan ilmu agama yang kita kembangkan, kita bersinergi. Nggak ada ilmu bisa berdiri sendiri. Ada pada bagian-bagian tertentu kita harus berkolaborasi. Baik dalam hal pembelajaran, penelitian, pengabdian. Intinya berkolaborasi. Dengan cara itu kita akan memproduk karya-karya akademis yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat. Saya pikir 50 tahun UIN Sumatera Utara ini, memang inilah momen kolaborasi itu. Dari tarbiyah kita siapkan dari dulu bahwa kita siap untuk berkolaborasi kepada fakultas apa saja, kepada siapa saja, dan kita akan besar bersama, besar bersama, nggak boleh besar sendiri. Nah, begitu. Saya pikir itu. Karena UIN Sumatera Utara Medan juga dibangun dengan kebersamaan dan bersama-sama. Masya Allah. Kalau Prof. Rusdi, gimana Prof? Menyongsong 50 tahun UIN Sumatera Utara Medan? Dari sampaikan Prof. Mardianto cukup banyak. Saya ingat tagline yang selalu disampaikan Prof. Mardianto ini, di samping dosen saya, mentor saya dalam bidang pelatihan. Beliau selalu dalam satu kesempatan, dan saya simak betul-betul, beliau menyatakan begini, hebat Superman, lebih hebat super team. Jadi UIN terkait dengan tagline ini, UIN adalah rumah besar kita, menyelesaikan persoalan besar di dalam menghadapi tantangan global, dalam mencerdaskan anak bangsa. Maka bersinergi dan berkolaborasi sebuah hal yang tak dapat diabaikan, sebuah keniscayaan. Jadi segala lini, di segala aspek, baik itu tendik, tenaga pendidik dan kependidikan, bahkan seluruh struktur mulai dari CS, Satpam dan sebagainya itu punya visi yang sama,
punya misi yang sama untuk memajukan UIN. Apalagi milad ke-50 ini adalah dari Sumatera untuk Sumatera Utara untuk Indonesia. Winsu dari Sumatera untuk Indonesia. Mudah-mudahan dengan bersinergi dan berkolaborasi, langkah bersama untuk mewujudkan Smart University yang sebagaimana dicanangkan oleh Ibu Rektor kita, Prof. Nur Hayati, itu akan lebih mudah untuk digapai. Saya kira itu. Saya rasa memang kalau untuk menggapai Smart Islamic University itu butuh teknolog dari teknologi pendidikan. Bener nggak, Prof? Karena Smart Islamic University itu adalah salah satu indikatornya adalah pelayanan cepat, pendidikan akurat, berbasis teknologi, memudahkan, dan lain sebagainya. Dan itu adalah kajian-kajian dari teknologi pendidikan. Masya Allah. Nah, kalau kita berbicara, sebelumnya saya merasa haru, bangga, senang sekali bisa berbicara dengan dua orang profesor dengan rumpun keilmuan yang sama gitu. Karena memang teknologi pendidikan ini, jujur, tesis dan juga skripsi saya itu terkait dengan pengembangan gitu. Jadi saya sangat excited sekali karena saya duduk di antara dua orang yang ahli dalam mengembangkan gitu. Nah, jadi pertanyaan yang selanjutnya ini, melihat Winsu yang sudah setengah abad ini, Prof, apa menurut Prof potensi besar yang dapat dikembangkan sehingga Winsu itu 50 tahun ke depan itu bisa menjadi kiblat ilmu, mungkin bisa menjadi Bait al-Hikmahnya Indonesia mungkin gitu ya. Gimana, Prof? Saya mau ke Prof. Mardianto dulu, boleh? Saya tadi pagi menulis, insya Allah kan saya kan terus menulis ini tiap pagi ya. Era ke depan adalah era metaverse. Metaverse Ya. Pembelajaran, apalagi pendidikan, sudah harus beralih ke sana. Walaupun nilai harus kita jaga ya. Saya baru-baru kira-kira setengah tahun yang lalu nonton Indiana Jones. Pernah nonton nggak? Pak Fauzan ini tukang nonton juga itu? Nggak. Indiana Jones kelima nggak salah. Itu film yang betul menurut saya luar biasa inspiratif. Film yang hari ini tapi kita bisa dibawa ke alam zamannya penemu mesin uap, siapa? James Watt. Sebelum James Watt, Merced, saya lupa ya namanya ya. Pokoknya teori tentang air. Belajar dengan metaverse, kita bisa ke alam lain. Itu kalau kita nonton itu bagus sekali film. Ke alam lain. Saya bayangin kalau dulu guru sejarah yang ngajarkan lewat buku, lewat cerita. Tapi ini dengan satu alat kita dibawa ke alam lain. Apakah itu nggak mungkin? Mungkin kita lakukan di sini. Jadi teknologi pendidikan, saya, Prof. Rusdi, kami para teknologi pendidikan sudah punya ide, dan bukan hanya ide, proposal dan untuk mengembangkan ini. Dimulai dari mungkin di UIN ini perlu satu unit yang bisa menangani ini. Unit atau lembaga. Dari mengidentifikasi materi-materi yang akan diajarkan dengan cara konten kreator, metaverse, mengelola, mengembangkan sampai itulah menjadi produk yang bisa kita jual dan kita kembangkan. Saya percaya UIN ini ke depan akan lebih baik, ke depan akan lebih banyak produksi pembelajarannya yang bisa dicontoh oleh orang lain. Karena kami merasa punya tanggung jawab teknolog pendidikan di kampus ini, dan itu yang bisa kita berikan, dan itu nyata, dan itu dibutuhkan oleh masyarakat hari ini. Masya Allah. Teknologi pendidikan itu memang dibutuhkan, dan kamilah salah satu yang akan memberi jawabannya. Masya kan begitu. Allah. Saya dan Prof. Rusdi. Masya Allah, luar biasa ya. Karena memang dunia ini sudah diambil alih oleh teknologi. Bagaimana caranya kita menyeimbangkan dari sisi positif, sisi negatifnya, bagaimana keilmuan-keilmuan itu juga bisa di-touch, bisa ditransfer melalui teknologi-teknologi yang berkembang dan semakin pesat ini. Contoh Tadi hukum Archimedes. Oh, Jumpa sama penemunya tadi dalam film itu tadi. Saya baru ingat namanya, nonton filmnya kan. iya. Sungguh luar biasa. Saya rekomendasinya tonton. Bagus. Apalagi guru sejarah, wajib tonton. Jadi Bagus, memberikan experience bahwasanya pelajar itu masuk ke alam Iya.
di mana masa itu ditemukan gitu ya, Prof. Siapa yang bisa buat? Teknolog pendidikan. Teknolog pendidikan, Masya Allah. Karena memang Google sendiri saja membuka kursus-kursus ya yang bersertifikat itu melalui video-video pembelajaran, melalui kelas-kelas online dan lain sebagainya. Kenapa UIN Sumatera Utara Medan tidak melakukan hal yang demikian dengan berbagai macam keilmuan? Ada ratusan prodi, ada beberapa fakultas dan juga pasca sarjana gitu ya, Prof. Dan maaf, saya lanjutkan ini. Dan bagi perspektif kami, tidak ada masalah, nggak ada gedung, nggak ada ruang, nggak ada apa, nggak masalah. Bagi kami pendidikan itu lintas waktu, lintas dinding, semuanya bisa dilakukan. Masya Allah. Nah, dengan teknologi pendidikan tadi, jadi memang ya begitu luas. Oke. Tinggal bagaimana caranya selain teknologi men-touch kita, juga men-touch value dan juga betul. akhlak. Ya. Mungkin UIN Sumatera Utara bisa melakukannya karena dia berbasis keagamaan. Kalau Prof. Rusdi, bagaimana Prof? Saya meyakini itu yang disampaikan Prof. Mardianto, karena potensi-potensi UIN Sumatera Utara itu memungkinkan untuk mencapai itu. Adik-adik kami sekarang ini girah-girahnya S2, S3, baik di Fakultas Tarbiyah, di fakultas lain, dengan beragam kajian keilmuan. Tinggal bagaimana memanage-nya. Memanage tentunya butuh satu arahan, satu leader yang kuat. Kita berharap rektor kita, kemudian para dekan kita bisa saling berkolaborasi antar fakultas seperti yang disampaikan Prof. Mardianto. Mungkin terkait dengan konten bagaimana membuat itu menjadi sebuah hal yang menarik, mungkin bisa bekerja sama dengan Fakultas Saintek karena ada prodi komputer, ada prodi sistem informasi, sehingga apa yang telah dirancang oleh pemikir-pemikir TP atau praktisi TP itu terwujudkan. Masya Allah. Nah, terwujudkan itu dalam arti kata jadi sebuah proyek besar yang ketika nama-nama pengajarnya atau nama-nama pendesainnya tidak ada lagi dikatakanlah sudah kembali ke hariban Allah, tapi hasil karya mereka menjadi amal jariah. Saya kira kita mulai saja dari hal yang sederhana. Setiap kegiatan pembelajaran kita di kelas, kita rekam, kita sampaikan, ditaruh di YouTube. Dan ini ketika nanti ada mahasiswa-mahasiswa atau anak didik 10-20 tahun yang akan datang, nggak sulit lagi dia tidak cari sulit referensi. lagi, dan mencari jejaknya sudah mudah. Ketika dikliknya satu konten dan itu muncul nama-nama kita, saya meyakini ini menjadi amal jariah. Yang kedua, tentunya sekarang terkait dengan potensi tadi. Yang kedua adalah bahwa kita yang kita sebut dengan mencari struktur atau sebuah kelembagaan tadi yang diformalkan. Kalau di TP itu ada pusat sumber belajar. Pusat sumber belajar. Dan ini belum ada di UIN. Jadi potensi-potensi tadi dikumpulkan atau di-manage dalam satu struktur kelembagaan sebagaimana diharapkan tadi oleh Prof. Mardianto, dan ini kita sebut dengan pusat sumber belajar. Ini menjadi menjadi think tank untuk menghasilkan produk-produk konten kreator dan seterusnya, sehingga nanti pusat sumber belajar ini menjadi rujukan ketika ada dosen misalnya di fakultas lain ingin mengajarkan materi tertentu, dia bisa merujuk ke situ. Kita yang ingin mengajar bahan sumber belajar dan bahan ajar ada di pusat sumber belajar. Beberapa tahun yang lalu di Fakultas Tarbiyah ini ada pusat sumber belajar, tapi sepertinya ini belum menjadi perhatian khusus. Ya, ini menjadi penting menurut saya.
Terima kasih. Masya Allah, luar biasa ya. Kalau kita berbicara tentang teknologi pendidikan itu sebenarnya adalah pembicaraan yang sangat luas gitu ya Prof. Tanpa batas, dibatasi dinding, tanpa apa ya, mengingat waktu gitu. Karena bisa diakses kapan saja dan di mana saja gitu. Nah. Kalau kita berbicara tentang teknologi itu semakin lama semakin berkembang gitu. Kalau saya boleh tanya nih ya, memang tadi nggak ada di briefing nih Prof. Tapi saya ini menarik rasanya. Perlu nggak sih UIN Sumatera Utara Medan ini sudah setengah abad, untuk setengah abad ke depan atau bahkan 100 tahun ke depan itu punya blueprint dan grand design terkait dengan pembelajaran yang berbasis teknologi? Saya mau ke Prof. Rusdi dulu. Ya, universitas yang baik itu punya visi ke depan. Ya. Visi ke depan itu ya diwujudkan melalui blueprint milestone dari tahapan tahun ke tahun. Nah, kita bisa membayangkan teknologi yang canggih di tahun 2023 itu akan semakin canggih lagi di 2045, 2050 bahkan dan seterusnya. Sehingga kita harus mewaspadai ketika kita tidak mengantisipasi, maka akan terjadi ketertinggalan. Ketertinggalan ini kalau kita tidak mengantisipasi itu, UIN ini jadi bukan pilihan lagi. Ya. Jadi saya pikir kolaborasi dari pimpinan kita dengan guru-guru besar kita, terutama yang ada di Senat, diharapkan dapat untuk membuat rancangan ke depan, tentunya dengan mencermati kondisi kekinian kita. Iya. Saya kira itu. Masya Allah. Kalau dari Prof. Mardianto gimana Prof? Nah gini, saya nggak salah pun tadi pagi saya ada buku Blueprint UIN IAIN waktu itu 2013, itu yang terakhir saya baca. Ya, Blueprint itu kan rancangan masa depan ya. Ya. Saya dulu tahun 73 sama Prof. Rusdi, mungkin dulu masih SD sama. Dulu terkenal ada namanya merancang pembangunan itu teori Rostow. 5 kali 5 kali 5, 125 tahun ke depan bisa dirancang. Tapi hari ini nggak begitu lagi. Deret angka untuk melihat masa depan udah nggak bisa lagi 5 linear. kali 5 kali 5 nggak bisa lagi. lagi. Hari ini HP atau apa semua itu paling bagus. Besok udah paling mungkin udah paling danga-danga paling gitu. danga-danga, jadi percepatan teknologi itu memang sudah tidak lagi seperti yang dulu bisa diprediksi, tetapi memang begitu luar biasa yang dibilang Prof. Rusdi tadi. Sehingga kalau kita membuat blueprint, bahwa blueprint kita rancang boleh jauh, kalau sekarang patokannya 2045, tapi setiap saat harus siap dirubah. Ya. Saya berpikir begitu. Dirubah untuk apa? Adaptasi sesuai dengan tuntutan keadaan. Tetapi memang ada aras kita 2045 itu di Indonesia. Nilai-nilai teknologi pendidikan harus mengawal terus, bahwa kita adaptif terhadap keadaan, dan semuanya orang sumber daya manusia siap untuk melakukan perubahan, setiap saat harus berubah. Jadi memang blueprint itu bolehlah memang untuk apa? Untuk catatan bagaimana merancang masa depan, tapi dengan perubahan setiap saat kita harus siap. Itulah orang teknologi pendidikan. Dan itulah harus melalui proses evaluation gitu ya. Betul. Evaluation, kemudian perbaikan lagi. Sama kalau kita mau penelitian pengembangan kan, ada draftnya, kita tengok, tunjukkan sama teknolognya, ini kurang nih, dievaluasi dan harus diperbaiki sampai dengan sempurna. Masya Allah. Betul. Nah, nggak terasa ini Prof, kita sudah berada di ujung-ujung. Saya mau nanya aja deh, ringan-ringan. Harapan ke depan untuk UIN Sumatera Utara Medan. Saya mau ke Prof. Mardianto, boleh? Saya percaya UIN Sumatera Utara ke depan itu akan lebih baik. Lebih baik. Kolaborasi, menghargai semua orang akan menjadi bagian penting bagi kita. Saya pikir itu. Kalau untuk tarbiyah yang sudah 5 tahun sebelum UIN Sumatera Utara berdiri. Perjalanan 55 tahun EPTK UIN Sumatera Utara Medan menghargai guru-guru masa lalu. Saya percaya dengan kepemimpinan Ibu Dekan Profesor Dr. Tin Raffidah hari ini, istri
dari Prof. Rusdi. Kita percaya kolaborasi itu akan terus terjadi dan menatap masa depan yang lebih baik. Karena guru besar kita sudah 19 ya. Hari ini yang aktif 19 orang. Saya percaya itu menjadi kekuatan yang luar biasa untuk membawa FITK UIN Sumatera Utara untuk yang lebih baik di masa depan. Masya Allah, karena memang sejak 2020 UIN Sumatera Utara sepertinya panen guru besar gitu ya Prof. Ya, dan semoga membawa UIN Sumatera Utara Medan menjadi universitas yang terus maju, terus berkembang dan menjadi luar biasa. Kalau dari Prof. Rusdi, harapan untuk UIN Sumatera Utara Medan dan FITK UIN Sumatera Utara Medan. Saya berharap ketika ada konstelasi, ada kontestasi, ada pemilihan dan seterusnya, semula direktor, dekan dan seterusnya, ketika konsultasi itu terjadi, itu mungkin aku kelompok siapa, aku di mana. Tapi ketika sudah menjadi sebuah keputusan bahwa ini yang hilangkan aku, tapi menjadi kita. Ini bahasa lain dari untuk kita harus berkolaborasi. Karena keberhasilan ke depan nanti bukan keberhasilan aku, tapi adalah keberhasilan kita. Keberhasilan kita bersama, sehingga potensi-potensi seluruh komponen atau warga dari UIN ini bisa termunculkan. Saya kira itu jadi penghargaan terhadap potensi itu menjadi penting sebagaimana yang disampaikan Prof. Mardianto tadi. Masya Allah, sangat luar biasa. Harapan yang semoga bisa membangun UIN Sumatera Utara Medan menjadi institusi yang lebih baik lagi, sehingga majunya itu benar-benar maju menjadi pusat pendidikan dan peradaban Islam di Sumatera Utara. Nah, untuk closing statement, saya mau Prof. Rusdi satu kalimat berupa quotes dari Prof. Rusdi untuk hari ini, seorang teknolog sekaligus guru besar teknologi pendidikan UIN Sumatera Utara Medan. Bersama kita bisa. Saya kira itu. Bersama kita bisa. Singkat tetapi makna dan filosofisnya sangat luar biasa. Dari Prof. Mardianto. Dengan kolaborasi kita bangun negeri, lewat teknologi pendidikan, kita perbanyak inspirasi. Masya Allah. Perbanyak inspirasi melalui teknologi pendidikan. Karena teknologi akan terus tumbuh dan teknologi akan menjadi sesuatu yang memperbaharui kehidupan kita. Maka UIN Sumatera Utara Medan akan menjadi institusi yang sangat luar biasa, 50 tahun untuk hari ini dan 50 tahun untuk hari ke depan dan selamanya, dan sepanjang masa mencerdaskan kehidupan bangsa. Amin. Terima kasih Prof. Rusdi, Prof. Mardianto, narasumber kita yang sangat luar biasa yang menjadi inspirasi kita pada perbincangan hari ini. Terima kasih kepada pemirsa yang menyaksikan tayangan Bincang Tarbiyah spesial 50 tahun UIN Sumatera Utara Medan untuk Indonesia. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan, Profesor Dr. Trin Rafida M. Hum. Terima kasih kepada teman-teman dari Lembaga Semangat Tarbiyah. Terima kasih kepada seluruh tim produksi dan kru yang bertugas. Terima kasih kepada seluruh sponsor SIF, Lembaga Semangat Tarbiyah, Kita Motomedia, Alfarasi Group, dan Travel Umroh Karim Al Mubarok. Saya Al Fauzan Ramadhani Simangunsong pamit undur diri untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait dengan nilai-nilai ketarbiahan. Ayo kunjungi laman fitk.uinso.ac.id dan semangattarbiyah.com, serta kunjungi semua akun media sosial kita di Semangat Tarbiyah. Terima kasih. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyirul mu'minin fa iza azamta fatawakkal 'alallah billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.